dia ingin mendapatkan kebahagiaan dengan perselingkuhan, ternyata dia malah kehilangan suaminya dan juga dia malah kehilangan selingkuhannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Web Channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di daerah Kabupaten Tangerang. Dan tepat di belakang gue ini adalah merupakan suatu rumah yang kurang lebih sudah sekitar 10 tahun terbengkalai. Dan ada suatu cerita yang bakal gue sampaikan ke kalian semua terkait kenapa rumah ini harus ditinggalkan hingga 10 tahun terbengkalai, tidak dibangun kembali. Yo, tapi gue bakal ceritanya di dalam guys. So sebelum gua eksplorasi dan menceritakan tentang rumah ini, alangkah baiknya teman-teman yang baru lihat video ini please support video channel ini cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa terus berkembang. Oke guys, let's explore, enjoy. Jadi seperti ini rumah yang berada di daerah Kabupaten Tangerang, dan ini juga rumah kosong juga teman-teman. Cuma kalau ini terkunci, nggak bisa masuk, jadi gue langsung ke lokasi yang ada di depan kalian. Dan ini baru pertama masuk, gue udah disambut dengan satu pohon yang sangat besar. Gue nggak tahu ini pohon apa. Teman-teman yang tahu bisa komen ya. Gue ngeri takutnya ada ular yang ngegantung gitu kan, suram paling. Ya semoga nggak ada apa-apa ya, semoga aman. Oke, sebelum gue eksplorasi, karena kita sudah masuk ke area ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Kita doakan kepada mendiang-mendiang siapapun yang menempati lokasi ini. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi Rabbi. Oke guys, jadi ini di bagian luar ini pekarangan semua yang udah penuh dengan semak-semak yang lumayan tinggi. Sekalian lihat, rumahnya aja udah penuh dengan semak-semak ya. Gue nggak tahu nih harus masuk dari mana. Kelihatannya sih ini kecil teman-teman, nggak tahu dah, karena gue juga belum pernah masuk juga. Dan itu di sana ada tulisan teman-teman, tulisan ya di dinding, tulisan Arab. Gue nggak tahu, nggak bisa bacanya, terlalu jauh. Dan tulisan kaligrafi gitu, sepertinya pemiliknya adalah orang Muslim. Oke. Assalamualaikum. Dan itu udah jalan bebas ya teman-teman, jalan raya kayaknya. Kita sebelum masuk, gue pengen aja kalian keliling dulu teman-teman yang ada di sini. Wow, merinding men. Baru pertama masuk, bagian luarnya udah membuat gue merinding teman-teman. Asli, ini suram. Ya teman-teman, jadi ini area samping rumahnya seperti ini. Kita langsung masuk aja ke bagian ada pot bunga yang udah hancur juga. Ini pohonnya gue nggak tahu pohon apa teman-teman. Ini udah tingkat apa enggak sih? Wah nggak tahu, udah kita cek masuk aja teman-teman ya. Wah sumpah merinding balik, gokil. Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, suram cuy. Dan kalian bisa lihat ini pertama kali gue masuk, gue lihat ada keramik yang udah dinyamukin cuy. Kayak apa namanya teman-teman, ambrol gitu ya, bahasanya apa ya, jeblos ke bawah gitu. Suram paling, gue ngeri nih, aman gak diinjak. Dan ini gue belum survei teman-teman, jadi gue takut. Wah sumpah, ketemu sama orang-orang yang kayak ODGJ gitu, atau mungkin ya kalian pasti tahu apa yang ada di pikiran gue teman-teman kalau misalnya gue masuk ke lokasi kosong. Kalau misalnya masuk ke lokasi-lokasi seperti ini teman-teman, takut ada ya nemu kayak orang gangguan jiwa yang memang tinggal di sini, atau mungkin memang juga bisa nemu mayat atau kerangka-kerangka yang pernah gue temuin di waktu eksplorasi di rumah sakit Pringsewu Lampung. Ya semoga aman sih, karena gue juga nggak cek log, gue langsung masuk aja teman-teman. Oke, langsung kita eksplorasi bagian dalamnya. Sumpah gue harus hati-hati untuk melangkahnya teman-teman. Gue bikin redup dulu. Oke, segini cukup cahayanya. Iya, gue takut jeblos.
Astagfirullah. Apa nggak tahu? Ya, bagian atasnya seperti ini teman-teman. Di sini gue sendirian. Sumpah. Ya jadi gue bakal cerita misi. Halo. Di sini kosongnya nggak ada apa-apa ya. Ya teman-teman. Jadi gue, wah ini kayak Kunti dong, bener gak sih? Sekilas tuh kayak Kunti, gokil, kayak orang lagi di pojok gitu sendirian, tanpa kepala. Padahal itu cuma triplek dong. Merinding banget sih. Ya teman-teman, di sini gue bakal cerita bahwa informasinya dari warga sekitar yang menginformasikan kepada gue tentang lokasi ini, kenapa lokasi ini ditinggalkan sampai 10 tahun. Sumpah, misi ada orang. Kosong men. Ini masih ada kayak bekas lemari atau hiasan dinding, bukan, bener gak sih? Gue nggak tahu sih. Sekarang gue sudah berada di bagian tengah dari rumah terbengkalai 10 tahun ini yang berada di Kabupaten Tangerang. Jadi teman-teman, informasinya kenapa lokasi ini terbengkalai. Dulu ada sepasang suami istri, dan si istri ini bernama Mayang teman-teman. Dan untuk suaminya, gua lupa untuk nama suaminya, tapi gua sempat inget untuk istrinya itu namanya si Ibu Mayang. Jadi mereka itu hidup dalam kebahagiaan dalam pernikahannya. Namun seiring berjalannya waktu, yang namanya kehidupan pernikahan, ya teman-teman, pasti ada naik turun, pasti ada yang namanya batu-batu kerikil-kerikil yang menghadang dalam kehidupan keluarga teman-teman. Ya jadi si suami istri ini itu belum memiliki anak, dan suaminya ini adalah seorang pekerja yang luar biasa, sangat rajin. Dan informasinya suatu saat, suatu hari, si suami ini pergi kerja dan istrinya Ibu Mayang ini tinggal di sini. Ada suara kendaraan lewat, bikin creepy. Ya, lanjut ceritanya. Jadi ketika si suaminya ini pergi bekerja, ya mencari nafkah untuk membahagiakan keluarga yang ada di rumah ini, yaitu istrinya. Namun sangat disayangkan, si istrinya ini, Ibu Mayang ini, malah melakukan hal yang tidak baik teman-teman. Maksud gua adalah si Ibu Mayang ini melakukan perselingkuhan, membawa selingkuhnya ke dalam rumah ini dan melakukan, ya kalian tahu yang apa gue maksud teman-teman. Ya dia melakukan percintaan di rumah ini. Ya seiring jalannya waktu memang itu tidak diketahui oleh suaminya, namun sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga teman-teman. Suatu saat si suaminya ini dia ingin mencoba melakukan mengecek lah. Dia pura-pura suatu hari dia bekerja, tapi ketika dia kerja dia izin pulang cepat teman-teman. Nah jadi di pikiran suaminya nih, dia mengetahui kayaknya ada gelagat-gelagat yang aneh dari sang istri gitu. Semedian teman-teman ya. Jadi akhirnya dia pulang lebih cepat, dan ketika pulang lebih cepat dia datang ke rumah ini, dan ternyata si Ibu Mayang sedang melakukan perselingkuhan di rumah ini teman-teman. Ya singkat cerita, si suaminya ini marah, ini sih kesal tentunya, hingga akhirnya ya singkat cerita si Ibu Mayang ini diceraikan oleh suaminya teman-teman. Dan ya si suaminya ini meninggalkan rumah ini entah kemana, sehingga si Ibu Mayang ditinggalkan bersama dengan selingkuhannya. Iya teman-teman, lumayan keringetan gue di sini. Jadi ini kita udah ke sini tadi, kita ke bagian yang lain. Ternyata di sini cuma satu lantai teman-teman. Gua kira ada 2 lantai, dan sepertinya lumayan luas ke ujung sana ya. Ini ada kamarnya. Gua nggak tahu nih kenapa keramiknya jadi jeblos begini. Apakah ada orang yang berniat untuk mengambil? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tamatin sari mahalap. Suara cicak coba. Suram, sumpah bikin merinding. Ya, di sana ada kamar mandi. Ini nih bikin gua creepy nih. Oh bisa jalan gak ya? Ya, ini udah ambrol men. Jeblos. Ambrol maksud gua ambrol.
Dan itu buset, wah luas juga men. Ngeri sih pak, ini sih. Tuh bagian rumahnya tuh halamannya luas, dan ini pohon apa sih? Sumpah pohonnya, ih creepy cuk. Creepy, serem banget. Ini sih, ada orang. Wow, toilet aja. Ya ini toilet aja teman-teman. Gokil. Toiletnya toilet biasa sih, nggak ada bathtubnya gitu. Ini jadi si Ibu Mayang ditinggalkan dan diceraikan oleh si suaminya, hingga akhirnya mau nggak mau ini sih. Oh ini area. Oh, sumpah gue bikin merinding. Sebentar teman-teman, gue pengen ngasih tahu kalian tentang jam berapa gue eksplorasi di lokasi ini. Sebentar. Oke Google, jam berapa sekarang? Sekarang pukul 0.26. Wow, jam setengah 1 guys. Iya, jam 0.26 0.27 sekarang. Gokil, setengah 1 men gue ada di lokasi ini coba. Dan semua bagian lantainya ambles men. Sumpah gue ngeri kalau misalnya ambles kayak gini jadi tempat kayak sarang ular, bener gak sih? Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli mati min syarri ma khalaq. Astagfirullah. Sumpah demi apapun gue ngerasa ada yang noel gue sebelah kiri sini. Sumpah. Astagfirullah. Dan ini gak ada siapa-siapa, gak ada burung, gak ada orang. Astagfirullah. Di toel gue sebelah kiri sini. Oh, bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullah. Men, gue di toel men. Sumpah. Gue nggak ada burung sama sekali di sini. Asli gue udah merinding. Dan ini ada BH dong, berak men. Iya ada berak di sini. Punyanya si Allahu Akbar, si istrinya nih. Misi. Oh, ini kita di sampingnya coy. Sumpah creepy banget nih. Ada yang noel gue tadi di situ. Aduh, ada tokek lagi. Kalau ada tokek tuh tandanya apa sih men? Allahu Akbar. Ini kalau misalnya burung kayak gini gue paham nih. Tapi tadi nggak ada burung men. Nggak ada kelelawar, nggak ada apa gitu loh. Tiba-tiba kayak ada nyentuh, ada yang noel gue. Astagfirullah. Sumpah gue di toel dong. Baru kali ini gue eksplorasi di toel. Ya Allah. Creepy men, asli. Gue di toel di sini. Kalian bisa lihat keringet gue di sini kan. Gokil. Cuma gue nggak ngeliat ada siapapun, nggak ada siapapun di sini. Gue nggak ngeliat ada siapapun di sini. Cuma bener-bener kerasa nih kayak di toel. Gokil. Teman-teman, kita ke arah toiletnya. Ini sih. Ya, toiletnya sama dan masih ada bajunya dong. Ini masih ada baju menggantung. Wow. Ternyata di sini ada 2 dapur men. Ini dapur 1. Ini ada dapur lagi di sini nih. Tadi mana gue liat dapur? Nah. Berarti bisa dikatakan ini dapur basah mungkin. Ini dapur basah nih karena dekat toilet, dan ini dapur keringnya nih. Mungkin. Dia punya 2 area dapur di sini. Bagian apa? Allahu Akbar. Sumpah nih. Keramiknya tuh pada jebol ke bawah gitu. Ini sih. Area apa coy ini coy? Aduh, ini ada kayu lagi. Gue ngeri ada ular. Oh, cuma begini doang. Gini doang teman-teman, kosong. Gokil, sumpah gue merinding men. Allahu Akbar. Allah, sumpah. Ini ternyata cuma 1 lantai aja teman-teman. Gue nggak berani kesini nih. Takut jebol dan juga takut jadi sarang ular gitu loh. Karena kalau misalnya ular kan, Allahu Akbar. Tuh kan bener jeblos. Baru gue bilang. Tuh, nih bisa kalian lihat tuh. Jadi takutnya ada ular-ular yang masuk ke dalam situ gitu loh. Tambah lagi kan bagian depannya tuh. Sumpah sih banyak banget suara di sini. Ya Allah. Oke.
Ya teman-teman, jadi gue sempat dibikin kaget di salah satu bagian area dapur, dimana ketika gue lagi mau eksplorasi kayak semacam di sebelah kiri gue sini kayak ada Noel. Ya ini baru pertama kali gue ngerasain dalam eksplorasi gue. Gokil, sumpah. Ya kembali ke cerita teman-teman. Jadi ternyata ketika si Ibu Mayang ditinggal oleh suaminya, akhirnya si Ibu Mayang mau gak mau hidup bersama dengan selingkuhannya. Ternyata selingkuhannya meninggalkan dia teman-teman. Ya dan ketika si selingkuhannya meninggalkan Ibu Mayang ini benar-benar drop dan juga merasa menyesal karena dia udah kehilangan suaminya karena melakukan perselingkuhan, dan juga selingkuhannya meninggalkan dia. Jadi dia benar-benar kayak frustasi dan jadi kebanyakan pikiran sehingga dia jatuh sakit. Dan gak lama kemudian setelah ditinggal dari suaminya, gak lama si Ibu Mayang meninggal di suara kodok ternyata. Ya, meninggal di salah satu bagian kamar di belakang. Cuma gue nggak tahu kamar yang mana, katanya sih apakah yang ini nih teman-teman, apakah yang di sebelah sana juga gue nggak tahu. Dah intinya di bagian belakang sih, kayaknya sih ini sih teman-teman, ini nih. Ya seperti itu teman-teman. Gokil. Kita coba muter lagi, sekali lagi. Dalam keadaan gelap, gua akan coba merasakan sensasi yang ada di rumah yang 10 tahun terbengkalai ini. Rumah Ibu Mayang. Gua rasa segini cukup ya lightingnya. Ya teman-teman, ini gue pakai hanya tidak pakai senter ya, senternya gue matiin. Jadi ini benar-benar dalam keadaan gelap buat eksplorasinya, untuk merasakan sensasi apakah memang tentunya banyak sih teman-teman. Tentunya ada almarhumah Ibu Yayang di sini juga tentunya. Mungkin dia kaget karena gue menceritakan beliau di sini. Ya tapi tadi di awal gue udah Allahu Akbar. Astagfirullah. Wa bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Sumpah creepy pale. Itu ada jendela yang kebuka sih di situ. Kelihatan gak sih, gua kasih senter ya. Tuh. Ya. Ini kayaknya nih kamarnya nih. Iya, kamar Ibu Mayang nih kayaknya nih teman-teman. Si Ibu Mayang meninggal di sini. Dan ada juga satu cerita lagi teman-teman terkait dengan rumah ini. Jadi ketika Ibu Mayang meninggal, ya sudah sangat lama, banyak banget warga di sekitar sini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kelelawar bikin gua kaget. Astagfirullah. Banyak banget kelelawar. Jadi kalau gue bisa gelapin teman-teman, itu banyak banget kelelawarnya. Ini juga kamar nih. Apakah ini yang kamar dekat belakang? Ya kali ini bisa itu teman-teman. Ada 2 kamar di sini. Ya pokoknya intinya bagian belakang deh, kayaknya sih yang dekat belakang sih ini nih teman-teman. Ya jadi ada hantu perempuan cantik yang ada di depan rumah ini teman-teman, yang selalu menghantui warga sekitar. Ini kamar depan. Iya berarti ada 3 kamar nih, kamar depan. Ya ini kamar belakang, tempat si Ibu Mayang tutup usia. Ya jadi informasinya ada. Sumpah gue lemes banget. Baru kali ini gue eksplorasi ngerasain lemes. Sumpah kayak nggak ada tenaga gitu, padahal gue udah makan men. Kuat. Allahu Akbar. Iya teman-teman, jadi ada sosok perempuan cantik yang sering standby di depan rumah ini. Namun dia hanya mengganggu warga pria ataupun laki-laki teman-teman. Kalau misalnya banyak yang melintas ya di depan sini atau di depan sana teman-teman, ada seorang cowok yang lewat pasti diganggu. Tapi kalau perempuan itu nggak akan diganggu teman-teman. Itu informasinya. Ya karena mungkin dia kesel kali ya si perempuan ini karena ditinggal oleh suaminya. Mungkin dia mau minta maaf. Gokil. Ya kita tadi ada di sebelah sana teman-teman. Jadi kita masuk di situ tadi. Nah ini ada tulisan Arab, cuma gue nggak tahu nih bacanya. Gue ngeri juga ada ular-ular di sini.
apa sih bacanya? Wah, kaligrafinya susah coy. Ya nggak bisa. Wah. Iya, jadi gue udah puterin semua teman-teman lokasi ini. Oke teman-teman, gue sudah eksplorasi ruangan demi ruangan dan juga bagian demi bagian yang ada di rumah ini. Ya, sungguh mengerikan teman-teman. Banyak banget sensasi-sensasi yang gue rasakan di sini, dimana gue ngerasa ditowel dan juga banyak suara-suara yang mengagetkan gue ketika eksplorasi di sini. Ya, sungguh sangat disayangkan rumah sekeren ini, sebagus ini, seluas ini. Kalian bisa lihat tadi ketika gue eksplorasi, halamannya luas dari depan samping, itu banyak banget tanah yang kosong, menandakan betapa luasnya rumah ini. Meskipun lantainya hanya satu, tapi lumayan luas teman-teman. Ya, kita mesti bersyukur teman-teman. Ya, apapun yang kita punya, dalam keadaan apapun kita harus terus bersyukur. Ya, nikmati segala prosesnya. Yang namanya hidup pasti ada cobaan. Ya, jadi janganlah teman-teman kalau misalnya ada kekurangan, ya dibicarakan aja gitu. Jangan sampai kalian ada sesuatu kekurangan, kalian mencari solusinya dengan mencari kebahagiaan dari orang lain. Ya, sehingga akhirnya seperti ini. Berharap dia ingin mendapatkan kebahagiaan dengan perselingkuhan, ternyata dia malah kehilangan suaminya dan juga dia malah kehilangan selingkuhannya. Ya, jadi poinnya adalah saling introspeksi diri. Kalau misalnya ada kekurangan, sampaikan dan saling berbagi dan juga saling terbuka teman-teman, sehingga kehidupan dalam berkeluarga itu lebih harmonis dan lebih bahagia ke depannya. Ya, gitu aja sih teman-teman. Karena gue udah mulai ketakutan juga, dan juga gue semakin lelah. Dan tadi gue juga sampaikan kalau gue udah lemes juga dalam eksplorasi ini, banyak banget suara-suara. Kayaknya gue harus mengakhiri ini teman-teman. Dan sebelum gue mengakhiri ini, gue akan mengirim doa kepada almarhumah Ibu Maya, dan juga tentunya siapapun yang menempati lokasi ini. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel bisa terus berkembang. Oke guys, terakhir, setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita mis. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gua Bangun Channel pamit, salam dari Tangerang. Thank you guys, bye-bye.